Ilahilah tulil firdausi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membuat sebuah pertanyaan. Kita ingin menjawab, apa yang membuat orang lain ridho, apa yang membuat orang lain sanggup memberikan tanda sukses kepada orang lain. Untuk itu mari kita perhatikan. Saudara pemirsa, mungkin pernah mendengar ada seorang yang kaya raya, namanya adalah Bill Gates. Kekayaannya kira-kira 673 triliun. Itu setara dengan 450 tahun APBD Bojonegoro. Saudara punya komputer di rumah, saudara juga punya mungkin laptop di rumah. Mungkin Anda berpikir, Bill Gates orang yang kaya, dari mana dia mendapat kekayaannya? Sungguh mengejutkan, kekayaan itu dia peroleh antara lain juga dari sumbangan atau pemberian Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu membeli komputer, membeli laptop, di situ ada Microsoft. Ada tidak kurang 1 juta menyumbang ke perusahaan Bill Gates, dan Bill Gates memperoleh untung dari itu. Apa yang membuat Bapak Ibu kemudian rela membayar uang jutaan kepada Bill Gates? Apa yang membuat Bapak Ibu merasa bangga dan bahagia? Tentu ada 2 hal. Yang pertama adalah karena Bapak Ibu memperoleh manfaat, dan yang kedua adalah Bapak Ibu tertarik dengan apa yang diberikan oleh Bill Gates. Sepanjang Bapak Ibu tertarik, sepanjang Bapak Ibu memperoleh manfaat, maka Bapak Ibu pasti akan rela memberikan itu. Coba lihat, hukum tertarikan, hukum memberi manfaat, inilah yang kemudian menggerakkan orang lain, membuat orang lain untuk saling memberikan. Tanya kepada bapak-bapak hati kita masing-masing, kalau kita ini tertarik kepada sesuatu, pasti kita ingin menyatakan, memuji sesuatu. Kalau kita merasa memperoleh manfaat dari sesuatu, kita juga ingin membalasnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan seperti kaca yang bening. Kalau dia dibaiki, dia ingin berbuat baik. Kalau dia dijahati, cenderung berbuat jahat. Sekalipun ada ajaran, kalau kita dijahati, maafkanlah. Dan kalau kita dibaiki, maka perbaikilah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Ini adalah sunatullah, hukum yang sudah asasi, yang sejak azali, yang naturally, yang sudah ada di hati kita semua. Bahwa sesungguhnya setiap kali kita tertarik kepada sesuatu, kita ingin memberi sesuatu. Kalau kita kemudian merasa memperoleh manfaat, kita rela kemudian ridho, dan karena itu kita rela melakukan sesuatu untuk yang kita tertariki dan kita merasa memperoleh manfaat. Apa yang disebut cinta sesungguhnya adalah ketertarikan kepada sesuatu yang karena sesuatu itu menarik dan memberi manfaat. Lihatlah perasaan kita kepada anak-anak misalnya. Apa yang membuat kita rela menjaga anak-anak? Apa yang membuat kita kemudian mau melindungi anak-anak? Tidak lain karena kita tertarik kepada anak-anak. Suara bening hati kita sangat tertarik. Ketertarikan inilah yang kemudian kita mau dengan sukarela melakukan sesuatu. Kalau kita punya duit, kita kasihkan anak, itu artinya anak-anak memberi tanda sukses. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari. Bayangkan kalau seorang guru kemudian dia tidak pernah bisa lagi memberikan ilmu, tidak bisa lagi mengajar, maka dia sesungguhnya adalah tidak lagi memberi manfaat. Dan kalau dia sombong, menjadi tidak menarik, maka sesungguhnya pada saat itu dia sudah mulai mengurangi pelan-pelan peluang dia untuk memperoleh tanda sukses. Begitu juga kalau misalnya seorang pegawai yang harusnya dia melayani, memberi manfaat kepada orang lain, namun dia berhenti melayani dan perilakunya kemudian aneh-aneh, tidak menarik, maka sesungguhnya dia berhenti memproduksi daya tarik. Pada saat itu sesungguhnya dia pelan-pelan pasti akan kehilangan tanda sukses yang namanya jabatan. Seorang atasan akan memilih di antara anak buahnya yang paling produktif, yang bisa memberi manfaat, yang kemudian juga bisa menarik. Seorang majikan akan menjadi pembantu, pasti juga pembantu yang kira-kira memberi manfaat dan kemudian perilakunya menarik. Jadi menarik dan memberi manfaat, itulah yang membuat orang kemudian punya daya dorong
untuk memberikan tanda sukses kepada orang lain. Kalau perilaku kita menjengkelkan orang lain, pasti juga akan marah ke kita. Tidak mungkin dia akan memuji kepada kita. Percaya atau tidak? Ketika kalau kita lihat seorang fenomena orang hubungan suami istri, begitu dia mau bercerai, tidak ada lagi hubungan yang saling menarik, yang ada adalah saling menuntut. Mari kita raih tanda sukses dengan menggerakkan hati orang lain, menumbuhkan rasa ridho, menggerakkan daya tarik, kemudian dengan cara kita memberi manfaat, dengan cara kita menarik, percayalah, maka tanda-tanda sukses akan datang kepada kita, apapun profesi kita, posisi kita, dimanapun kita berada. Selamat memproduksi daya tarik dan manfaat, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahillah tulil firdausi